Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan ini merupakan sebuah keutamaan yang tidak Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Hanyalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan, yang dimudahkan untuk hadir di majelis-majelis keilmuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari Sahih Hadis Qudsi di jilid yang kedua, dan kita sekarang masuk di juz atau jilid yang ketiga, hadis yang ke-21 sampai hadis yang ke-30. Di antara karakteristik hadis yang ada di juz 3 ini adalah semua hadisnya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga kita tidak membahas tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Dan hadis yang pertama yang akan kita kaji adalah hadis tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Hadis yang cukup panjang, dan melalui hadis ini kita akan mengeluarkan berbagai faidah sebanyak 10 faidah, 10 pelajaran yang bisa dikeluarkan dari hadis yang mulia ini. Tapi kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu Adama wa nafakha fihi ruha atasa." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam tersebut, maka setelah itu tiba-tiba Nabi Adam bersin. Faqala, maka Nabi Adam mengatakan alhamdulillah, fahamidallaha biiznih. Setelah bersin, spontan Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu rabbuhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mendengar Nabi Adam bersin dan mengucapkan alhamdulillah, Allah mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu ya Adam, wahai Adam. Idhab ila ulaikal malaikati ila mala'in minhum julusin faquli assalamu alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah wahai Adam kepada para malaikat yang sedang duduk, malaikat yang banyak yang sedang duduk. Faquli assalamu alaikum, faquli assalamu alaikum, maka ucapkan salam kepada mereka, assalamu alaikum. Qalu, maka para malaikat setelah diberikan salam, mereka menjawab wa alaikassalam wa rahmatullahi. Itu dijawab dengan wa alaikumussalam atau wa alaikassalam wa rahmatullah. Thumma raja'a ila rabbih. Kemudian Nabi Adam kembali kepada Rabbnya. Faqala inna hadhi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Ini adalah penghormatan untukmu dan untuk anak keturunanmu di antara mereka. Faqala Allahu lahu wa yadahu maqbudatani. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah menyebutkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Adam, sedangkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu maqbudatani, itu dua tangan Allah itu menggenggam.
Ikhtar ayyuhuma syi'ta. Allah mengatakan, aku akan memilih, pilihlah mana dari keduanya yang engkau suka wahai Adam. Maka qala ikhtartu yamina rabbi, aku memilih tangan kanan Rabbku. Wakilta yadai rabbi yaminun mubarakah, meskipun kedua tangan Allah itu semuanya adalah tangan kanan. Thumma basataha, kemudian Allah membukanya. Fa idza fiha Adamu wa dzurriyyatuhu, dan di dalam genggaman Allah tersebut ada Adam dan anak-anak keturunannya. Faqala ay rabbi ma haula'i, wahai Rabbku, siapa mereka ini? Faqala haula'i dzurriyyatuka, ini adalah ruh anak-anak keturunanmu. Fa idza kullu insanin maktubun umruhu baina ainaihi, setiap manusia tertulis usianya di antara kedua matanya. Fa idza fihim rajulun adwa'uhum aw min adwa'ihim, di antara anak-anak Nabi Adam ada seorang laki-laki yang bercahaya, ada ruh yang bercahaya dari banyak keturunan anak-anak Nabi Adam. Qala ya Rabbi man hadha, kata Nabi Adam, siapa ini wahai Rabbku? Qala hadza ibnuka Dawud, itu adalah anakmu yaitu Nabi Dawud, anak keturunanmu yaitu Nabi Dawud. Qad katabtu lahu umra arba'ina sanatan, aku tetapkan Nabi Dawud usianya adalah 40 tahun. Qala Rabbi zidhu fi umrih, kata Nabi Adam, ya Allah tambahkan usia dia, tambahkan lebih dari 40 tahun. Qala dzaka alladhi katabtu lahu, itu yang sudah aku tetapkan untuk Dawud alaihi salatu wassalam. Qala ay rabbi fa inni qad ja'altu lahu min umri sittina sanah, kalau begitu wahai Rabbku, aku berikan 60 tahun usiaku untuk Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Qala anta wa dzaka, kalau begitu ya permintaanmu diterima. Jadi Nabi Adam memberikan 60 tahun usianya kepada Nabi Dawud. Qala thumma uskinal jannah ma sya'allahu thumma uhbita minha fakana Adam ya'uddu li nafsi, kemudian Nabi Adam tinggal di surga dalam waktu yang telah Allah tentukan, lalu diturunkan pada hari Jumat itu ke dunia bersama dengan istrinya Hawa. Fa'atahu malakul mauti, ketika di dunia maka datanglah malaikat maut. Faqala lahu Adam, Nabi Adam mengatakan, qad ajilta, engkau terburu-buru wahai malaikat maut, artinya mau dicabut ruhnya setelah hidup di dunia dengan sekian lama. Qad kutiba li alfu sanah, usiaku itu 1000 tahun, terburu-buru engkau datang menyebut ajalku. Qala bala, kata malaikat maut, iya. Walakinnaka ja'alta libnika Dawud sittina sanah, bukankah engkau telah memberikan 60 tahun usiamu kepada anak keturunanmu yaitu Nabi Dawud. Fajahadat dzurriyyatuhu, Nabi Adam pun mempertahankan argumentasinya, dan anak-anaknya pun juga begitu. Fanasiya dzurriyyatu, Nabi Adam itu lupa kalau dulu pernah memberikan usia kepada Nabi Daud, dan demikian anak-anaknya nanti akan juga lupa. Qala, maka Nabi SAW mengatakan setelah membawakan hadis ini, fa yauma idzin famin yaumi idzin umira bil kitabi wasyuhud, sejak kejadian itu maka diperintahkan Nabi Adam untuk mencatat dan mendatangkan saksi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 3368. Lafaz ini milik Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, Mustadrak ala-Sahihain nomor 214. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 5209. Hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis tentang bagaimana awal Nabi Adam diciptakan. Dari hadis yang mulia ini, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, terdapat 10 pelajaran yang semoga bisa kita pahami dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala
menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di awal hadis, lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Allah meniupkan ruh kepadanya. Nabi Adam adalah makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan dari kalangan manusia dan diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nabi Adam alaihissalatu wassalam setelah diciptakan itu, ketika diciptakan tingginya adalah 60 hasta. Jadi sangat tinggi sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam tingginya 60 hasta. Satu hasta itu dari ujung sini ke sini. Ini berapa senti? 30 senti lah ya. 30 kali 60. Berapa senti? 30 senti kali 60. Masa 30? Berapa? 18 meter. 18 meter. Nah, itu tingginya Nabi Adam. Ya karena zaman dulu kan gak ada kendaraan ya. Jadi kalau jalan kan cepet gitu. Kalau Nabi Adam kan tinggi sekali. Kalau sekarang terus menurun tingginya keturunannya. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Nanti orang-orang yang masuk ke surga itu seperti Nabi Adam. Artinya tingginya 60 hasta. Tingginya besar orang-orang di surga itu. Falamma yazalil khalqa yanqusu hatta al-an. Dan tinggi yang seperti itu 60 hasta 18 meteran itu akan terus menurun sampai sekarang. Jadi kita sekarang rata-rata berapa? 170 ya, nggak sampai 2 meter ya. Nah, itu dulu 18 meter awalnya, terus turun gitu sampai hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah ya, berbeda dengan kita diciptakan dari nutfah, bukan dari tanah. Dari saripati makanan, dari mani, dari sperma. Yang tadi disebutkan di tafsir surat An-Najm bahwa dari sperma yang sama, dari mani yang sama keluar makhluk yang beda. Ada laki-laki, ada wanita. Adapun Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu diciptakan dari tanah dan Allah mengambil seluruh permukaan tanah yang ada di bumi untuk menjadi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan dari situlah karakter dan fisik anak keturunannya pun berbeda karena dari berbagai tanah yang ada, unsur tanah yang ada. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa Adama min qabdatin qabdaha min jami'il ardi." Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan satu genggaman yang mencakup min jami'il ardi, dari seluruh tanah yang ada di muka bumi ini. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka anak keturunannya nanti seperti kondisi tanah yang ada di bumi. Faja'a minhumul ahmar, ada orang yang kulitnya merah, wal abyad yang kulitnya putih, wal aswad yang hitam, wa baina dzalik ada antara hitam dan putih, coklat, sawo matang, wasahlu ada orang yang muda, wal haznu ada orang yang susah, wal habith ada orang yang buruk, wat thayyib dan ada pula orang yang baik. Jadi mewakili seluruh unsur yang ada di bumi. Sehingga kalau ada orang nih Masya Allah kok sulit banget diajak komunikasi, ya itu memang dulu dari bahan yang keras begitu. Jadi bahan perwakilan dari yang keras gitu. Jadi nggak sama memang karakternya. Masya Allah. Taib. Nah dari itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, sudah diciptakan dengan kedua tangan Allah yang mulia, dan penciptaan Nabi Adam itu terjadi di hari Jumat. Dan Nabi Adam juga turun ke dunia di hari Jumat pula, dalam durasi waktu hari yang sama. Kalau kita melihat nas-nas dalil itu seperti itu.
Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. Di punggungnya diusap, dan dari situlah keluar ruh anak keturunannya. Ini ruhnya yang nanti akan jadi anak keturunan sampai hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu Adam, masaha dhahrahu, fasaqata min dhahrihi kullu namasatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah." Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. Masaha dhahrahu, diusap punggungnya Nabi Adam. Kemudian dari situ fasaqata min dhuhrihi kullu namasatin huwa khaliquha min dzurriyyati ila yaumil qiyamah. Kemudian dari usapan itu turunlah, keluarlah anak-anak keturunannya sampai hari kiamat. Jadi dari punggungnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika ruh anak-anak Nabi Adam itu sudah keluar ketika diusap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka keluar seperti sekumpulan semut. Ruhnya banyak sekali. Dan saat itulah mereka diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ruh, masihan. Termasuk kita ada waktu itu, cuman kita lupa saja. Sebagaimana Nabi Adam juga lupa kalau memberikan usia kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kenapa ada perjanjian ini? Supaya tidak ada hujah nanti pada hari kiamat bahwa mereka diizinkan untuk melakukan kesyirikan. Pada mereka sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum." Ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari tulang punggungnya yang tadi diusap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta persaksian dari mereka. Apa persaksiannya? Alastu birabbikum. Allah mengatakan kepada semua keturunan anak Adam, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kata mereka, bala, iya ya Allah, dan kami menjadi saksinya, kami menjadi saksi. Antakula yaumal qiyamati, jangan sampai ada orang pada hari kiamat, in kunna an hadza ghafilin, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lalai, kita kayaknya nggak pernah diminta persaksian. Nah, jangan sampai seperti ini. Itu sudah pernah terjadi. Bahkan dikatakan oleh sebagian mufassirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'ah, dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan la ta'lamuna syai'ah yaitu kalian tidak tahu kapan diambilnya perjanjian itu. Kalian tidak ingat. Kan kita kan nggak ingat tuh kejadian itu kayak gimana ya. Nggak ingat begitu. Karena memang dijadikan la ta'lamuna syai'ah. Meskipun ada sebagian yang menafsirkan yang lain, yaitu anak tidak tahu kebaikan dan keburukan dan yang semisal. Ada banyak penafsiran. Salah satunya adalah mereka lupa kalau dulu pernah diambil persaksian. Dan diriwayatkan pula dalam riwayat yang lainnya tentang perjanjian yang diambil oleh Allah di alam ruh di seluruh dzurriyyah keturunan Nabi Adam. Nabi SAW bersabda, akhadallahul mithaqa min dhahri Adama bin Na'man yakni Arafah. Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian dari punggung Nabi Adam di Na'man di Arafah. Kita tahu ya, Arafah itu kan miniatur kejadian di mahsyar. Sekaligus miniatur kejadian di awal penciptaan. Jadi ketika di mahsyar itu kan ya tidak ada yang tempat berteduh ya, panas dan semisalnya kan. Ketika di Arafah itu seorang wukufnya itu kan habis zuhur, terik matahari, dan ini terik matahari di sana ya, di Mekah ya, bukan di Indonesia. Jadi panas sekali sampai terbenam matahari. Nah, itu juga menggambarkan miniatur ketika dulu manusia awal diciptakan. Jadi ketika diusap,
Maka jatuhlah anak keturunannya dan mereka berkumpul semuanya di Na'man, yaitu di Arafah. Kemudian kata Nabi SAW, fa akhraja min sulbihi kullu dhurriyyatin dara'aha fanatharahum baina yadayhi kadzarri. Kemudian keluarlah anak keturunan Nabi Adam dari punggungnya, tadi setelah diusap. Kemudian Allah menebarkan mereka di hadapannya kadzarri, seperti sekumpulan semut. Jadi pernah lihat semut putih kecil-kecil itu ya, bukan semut merah, yang putih-putih gitu, jadi kecil-kecil gitu. Nah, seperti itulah ya, disebutkan dalam hadis ini. Tsumma kallamahum kibalan. Kemudian Allah mengatakan kepada seluruh keturunan Nabi Adam itu, qala alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kata mereka, iya kami menjadi saksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai ada orang yang mengatakan kami enggak tahu perjanjian itu. Au taqulu, atau mereka akan mengatakan innama asyraka abauna min qablu. Mereka tidak boleh berhujah, sesungguhnya kami anak-anak ini, anak-anak Adam ini, kami itu mengikuti orang tua kami yang melakukan kesyirikan lebih dulu. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dim, dan kami ikut aja setelah mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah kami akan dibinasakan karena perbuatan yang salah dari orang tua kami dulu. Jadi jangan sampai ada hujah ini. Ya kita kan misalnya kalau bahasa agak vulgar ya, anaknya orang musyrik, anaknya orang kafir, ya kita ngikut aja gitu loh. Apakah kita akan dihukum dengan seperti ini? Ini jangan sampai ada statement seperti ini. Kenapa? Kan sudah dimintain perjanjian ketika di alam ruh saat keluar dari tulang punggungnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itulah kejadian di awal-awal penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan kita itu ada. Sehingga kalau antum masih ingat tadi di ayat yang kita baca di surat An-Najm, Allah mengatakan wa id antum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatum fi butuni ummatikum. Allah mengatakan di situ id ansha'akum minal ardi, yaitu Allah menciptakan kalian minal ardi. Maksudnya yang tadi kita bahas di tafsir, Allah menciptakan bapak kalian. Tapi kenapa kok ada kok bukan Allah menciptakannya tapi kalian? Karena kalian pun juga ada ketika itu di punggungnya Nabi Adam. Karena kalau Nabi Adam tidak diciptakan, kalian tidak ada. Artinya meskipun tidak diciptakan secara langsung, tetapi kalian masuk dalam proses penciptaan itu, bahkan kalian dimintai persaksian. Baik, itu pelajaran yang pertama ya, kejadian saat Nabi Adam diciptakan. Kemudian yang kedua, anjuran untuk mendoakan orang bersin yang mengucapkan hamdalah. Anjuran untuk mendoakan orang bersin yang mengucapkan hamdalah. Anjuran untuk mendoakan orang bersin yang mengucapkan hamdalah. Disebutkan dalam hadis tadi, ketika Nabi Adam telah diciptakan dan ditiupkan ruh kepada jasad Nabi Adam, maka atosa Nabi Adam itu tiba-tiba bersin. Faqala, maka spontan Nabi Adam mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, biiznihi, dengan izinnya dia diberikan taufik untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka faqala lahu rabbuhu, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta mencontohkan bagaimana sikap yang dilakukan ketika ada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah mengatakan yarhamukallah ya Adam, semoga Allah merahmatimu. Coba lihatlah bagaimana Allah langsung mengajarkan ketika ada orang bersin mengucapkan hamdalah itu disambut dengan ucapan yarhamukallah. Kan bisa saja Allah menurunkan ayat apabila di antara kalian bersin maka ucapkan alhamdulillah. Tidak, Allah langsung mencontohkan yarhamukallah ya Adam. Padahal Allah sendirilah yang menjadi Allah begitu. Artinya semoga Allah merahmatimu, padahal ini yang mengucapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya mengucapkan yarhamukallah. Sebagaimana kita tahu ya, ucapan ini hanya difahami oleh orang-orang ahlul ilmi. Pada zaman Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala,
Beliau punya majelis ilmu di pagi hari kayak kita sekarang ini. Tapi muridnya ribuan, jutaan waktu itu. Dan tidak ada pengeras suara. Majelisnya Imam Al-Barbahari itu dekat dengan khalifah. Ada dekat di kantornya gubernur gitu kalau zaman kita sekarang, khalifah, raja. Di siang hari seperti ini tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Gitu. Kemudian setelah dicari ternyata itu berasal dari majelisnya Imam Al-Barbahari. Ketika beliau mengajarkan ilmu, kemudian tiba-tiba beliau bersin, hajing, dan beliau mengucapkan alhamdulillah. Ribuan, jutaan muridnya semua mengatakan yarhamukallah. Ucapan itulah yang menggemuruh sampai didengar di telinga khalifah. Kenapa mereka seperti ini? Karena mereka tahu yang pertama kali mengajarkan yarhamukallah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ucapan yang sederhana. Ini ucapan yang langsung ditalakikan oleh Allah kepada makhluk pertama yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka ini merupakan salah satu adab di dalam Islam. Ketika seorang bersin hendaknya mengucapkan alhamdulillah, dan bagi yang mendengarkan menjawab dengan yarhamukallah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi ala kulli hal. Ini salah satu variasi bacaan ya. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli hal. Wal yakul akhuhu aw sahibuhu. Hendaknya temannya atau saudaranya yang mendengar ucapan itu dia menjawab dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa yaqulu huwa, dan hendaknya dia membalas dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Jadi kalau bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang mendengarkan menjawab dengan yarhamukallah. Yang bersin menjawab lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tentang ucapan bersin, ucapan alhamdulillah setelah bersin ini juga bagian dari agama Islam yang mulia. Sampai-sampai dalam fikih salat yang banyak orang tidak tahu tentang masalah ini, ketika orang salat dan dia bersin, maka yang bersin itu disyariatkan mengucapkan alhamdulillah selama bersinnya tidak di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah nggak boleh, karena nanti ada tambahan alhamdulillah, seolah-olah ada ayat baru begitu. Itu nggak boleh. Selain itu maka dia disyariatkan mengucapkan alhamdulillah. Ada hadis yang cukup panjang ya. Hadis yang menyebutkan ada seorang yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, lalu temannya mengatakan yarhamukallah, kemudian dilihat sama yang lainnya, dan setelah selesai sholat Rasulullah tanya, siapa tadi yang bersin? Mereka ketakutan. Akhirnya tanya lagi, nggak ada apa-apa, cuman pengen tahu saja siapa tadi yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kata orang ini, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Kata Nabi, ucapan alhamdulillahmu tadi ketika sholat itu diangkat ke langit oleh 12 orang malaikat. Ucapan itu, ucapan alhamdulillah setelah bersin adalah ucapan yang utama. Jadi biasakan ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, dan kalau ada yang mengucapkan demikian maka kita mengucapkan yarhamukallah. Jadi semoga setelah ini saat ada yang bersin semuanya kompak mengucapkan yarhamukallah saat dia mengucapkan alhamdulillah. Taib, ini salah satu bagian dari adab Islam yang mulia. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk melebihkan dalam menjawab salam. Anjuran untuk melebihkan dalam menjawab salam. Anjuran untuk melebihkan dalam menjawab salam. Disebutkan dalam hadis tadi, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan, ya Adam idhab ila ulaikal malaikah ila mala'in minhum julusin ila mala'in minhum julusin. Wahai Adam, pergilah di sekelompok malaikat yang sedang duduk. Faqulis salamu alaikum, kemudian ucapkan assalamu alaikum. Qalu, para malaikat menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullah. Disebutkan tadi tsumma raja ila rabbi, kemudian Nabi Adam kembali kepada Allah. Kemudian disebutkan oleh Allah, inna hadhihi tahiyyatuka, ini adalah penghormatan untukmu, wa tahiyyatu banika bainahum, dan penghormatan untuk anak keturunanmu.
Maka dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa Allah memerintahkan untuk kaum muslimin agar memberikan salam dan memberikan jawaban tambahan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat An-Nisa di ayat yang ke-86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam penghormatan, maka yang pertama, fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau minimal yang sama. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah itu menghitung segala sesuatu. Artinya orang yang salamnya sama tidak sama dengan yang dilebihkan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, tadi kan hadis Tirmidzi dan Hakim ya, ini dalam riwayat yang lain, faqala assalamu alaikum, Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullahi. Malaikat menjawab assalamu alayka wa rahmatullahi, fazaduhu wa rahmatullahi, dan malaikat ada tambahan wa rahmatullah. Artinya begini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, terutama bagi para talabatul ilmi, antum jangan pelit dengan salam. Salam itu adalah penghormatan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan untuk kita semuanya. Bahkan salam inilah yang akan menjadikan seorang itu saling menyayangi, itu dengan menyebarkan salam. Maka salah satu etika dalam salam, ketika ada saudara yang mengucapkan assalamualaikum, usahakan jawabannya itu lebih, yaitu waalaikumsalam warahmatullah. Tambahkan ini. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita tambahkan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Biasakan seperti ini. Jangan sampai dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, waalaikumsalam. Apalagi waalaikumsalam BRBB. Ini kan kurang pas. Allah menyebutkan tambah salamnya. Malaikat itu ditambah. Dan ucapan lisan sama dengan tulisan. Jadi antum jangan lelah, antum buat template lah. Kalau capek ngetik ya, buat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tinggal dikopas gitu. Kalau emang lelah, atau pakai stiker lah minimal. Intinya jangan sampai ketika assalamualaikumnya lengkap, antum kurang dari itu. Minimal sama. Dan kita tidak boleh letih mengucapkan salam. Perhatikan ketika Allah mengatakan fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika Allah mengatakan jawab yang lebih baik atau yang sama, Allah mengatakan innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ingat loh, Allah itu maha menghitung pahala. Jadi ingat ayat ini. Antum capek ngeting warahmatullahi wabarakatuh, apalagi dimiringkan, kan butuh nyeting itu. Ingat, Allah itu menghitung. Ini kan butuh tenaga ya. Ada pahalanya, ada hitungannya. Akan diantara etika dalam muamalah adalah senantiasa mengucapkan salam. Jadi semoga setelah ini tidak ada lagi yang suka menyingkat salam. Ya kalau antum lagi nggak mood untuk salam, oke lah minimal bismillah. Tapi salam lebih bagus. Jadi salam lebih bagus itu sejak zaman Nabi Adam dulu salamnya ya seperti ini. Salam yang sama untuk seluruh manusia. Sehingga yang sunnah adalah melebihkan salam. Kalau sudah lengkap, misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, jangan ditambah-tambah lagi karena sudah mentok, makanya sudah warudua. Jadi di yang sama. Jadi ala kulli hal, semoga ya para thalabatul ilmi tidak letih untuk mengetik jawaban salam ya. Jadi jangan capek antum, kalau capek buat template saja. Sehingga tinggal copy paste atau nyari stiker ya. Iya, kadang cuma salam gitu aja. Jadi masya Allah. Padahal itu ucapan yang sangat penting ya. Taib. Kalau antum mau nyingkat ya, assalamualaikum BRBB, maka semua tulisan setelahnya disingkat. HRNI. Jadi semua disingkat, semua kayak SMS zaman dulu yang takut kuotanya habis banyak gitu. Itu baru boleh. Tapi ketika ucapan yang lainnya tidak disingkat, salamnya disingkat masalah. Salamnya disingkat masalah karena salam itu justru keselamatan. Itu adalah doa, bahkan penghormatan bagi orang yang diberikan salam. Ucapan salam ini tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim. Sehingga ini spesial karena antum orang yang beriman, maka antum didoakan kebaikan. Tapi kemudian yang keempat, kedua tangan Allah adalah kanan. Kedua tangan Allah adalah kanan. Kedua tangan Allah adalah kanan. Disebutkan dalam hadis tadi, faqala Allahu lahu,
Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wa yadahu maghbudatani, dan kedua tangan Allah itu dalam kondisi tergenggam. Allah mengatakan, ikhtar ayyuhuma syi'ta, pilih wahai Adam, mana di antara dua telapak tangan ini yang akan dibuka. Faqala ikhtartu yamini rabbi, kata Nabi Adam, aku pilih yang kanan. Wakilta yadai rabbi yaminun mubarakah, dan kedua tangan Allah itu semuanya kanan dan penuh dengan keberkahan. Tsumma basataha fa idza fiha Adam wa dzurriyyah, dan ternyata ketika dibuka ada ruhnya Nabi Adam sendiri dan anak keturunannya. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, punya tangan dengan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua tangan Allah itu semuanya kanan. Kok bisa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Jadi kita meyakini apa adanya, tanpa ditahrif, tanpa ditakwil dan yang semisalnya. Ada sebagian yang mengartikan tangan Allah itu dengan kekuasaan. Sehingga ketika menyebutkan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, maka diartikan dengan kedua kekuasaannya. Maka pengertian seperti ini bermasalah. Pertama secara bahasa, kedua secara makna, ketiga secara realita. Secara bahasa, ya itu artinya tangan dan orang paham itu tangan. Itu bukan kekuasaan. Kalau kekuasaan bisa sultan dan semisalnya. Itu tangan gitu, paham. Kemudian yang kedua, kekuasaan itu tidak berbilang. Nggak ada kekuasaan satu, kekuasaan dua. Ketika dikatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, dikatakan dengan kedua kekuasaan. Kekuasaan yang ketiga yang mana? Kekuasaan yang keempat kemana? Bukankah seluruh langit dan bumi itu Allah yang menguasai? Kenapa harus ada dua, ada tiga? Ini menyelisih maknanya. Dan yang ketiga menyelisih realita. Artinya kalaulah Nabi Adam diciptakan dengan kekuasaan Allah, bukankah seluruh makhluk juga dengan kekuasaan Allah? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Artinya justru keistimewaan Nabi Adam adalah makhluk yang diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi, ketika disebutkan tangan maka kita mengimani, tidak mempertanyakan, dan itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua tangan Allah itu semuanya kanan. Kemudian yang kelima, ajal kematian manusia telah ditetapkan. Ajal kematian manusia telah ditetapkan. Ajal kematian manusia telah ditetapkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ruh anak keturunan Nabi Adam tadi keluar seperti semut dan diambil persaksian, maka Allah mengatakan, "Ai Rabbi," ketika Nabi Adam bertanya, "Ai Rabbi, maha ulai, siapa mereka ini?" Maka Allah mengatakan, "Haula'i dzurriyyatuka," ini semua adalah anak keturunanmu. Setelah mengatakan itu, Allah kembali menegaskan, fa idza kullu insanin, setiap manusia dari ruh-ruh tadi itu, maktubun umruhu baina ainaihi, umurnya telah tertulis di antara kedua matanya. Artinya melekat usia dia tidak akan lebih dari apa yang sudah ditetapkan. Ketika ajal kematiannya datang, maka tidak bisa dimajukan dan dimundurkan meskipun sesaat. Dia akan mati pada saatnya. Sebagaimana Allah berfirman, likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika datang ajal kematiannya, maka tidak bisa diundurkan meskipun sesaat dan tidak dimajukan. Karena tadi umur itu di mana dituliskan tadi, meskipun kita nggak kelihatan ya, di antara kedua mata. Maka kematian itu ya seperti itu, bersembunyi dimanapun kematian ada dekat dia, di antara kedua matanya. Sebagaimana Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada kematian akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berlindung di dalam benteng yang sangat kokoh. Karena kematian itu yang melekat di diri orang itu sendiri. Jadi bukan kematiannya datang, tapi memang berada di dirinya, di kedua matanya. Kemudian yang keenam adalah usia Nabi Daud
alaihi salatu wassalam adalah 100 tahun. Usia Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah 100 tahun. Usia Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah 100 tahun. Nabi Daud adalah salah satu nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Daud adalah bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud adalah nabi yang mencukupi kebutuhan keluarganya dengan tangannya. Jadi Nabi Daud itu tangannya punya kelebihan bisa melunakkan besi. Jadi besi kalau di tangan Nabi Daud seperti anak kecil bermain malam itu. Bisa dipekuk-pekuk sekehendaknya. Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Daud ini punya istri 100 orang, Nabi Sulaiman ya, 100 orang istri dan 200 selir. Nabi Daud juga punya istri yang banyak. 100 orang, sekitar 100 orang istri Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Usianya itu 100 tahun. Usianya Nabi Daud 100 tahun. Disebutkan dalam hadis tadi, fa idza fihim rajulun adwa'uhum aw min adwa'ihim. Di antara anak-anak keturunannya ada yang paling berkilau bercahaya yaitu Nabi Daud. Qala ditanya, "Ya Rabbi man hada?" Siapa orang ini? Qala hada ibnuka Daud. Itu adalah Nabi Daud. Qad katabtu lahu umra arba'ina sana. Aku telah tetapkan usianya 40 tahun. Qala Rabbi zidhu fi umrihi. Ya Allah tambahkan usia dia. Qala dzaka alladhi katabtu lahu. Lihat, Allah aja tidak mau nambah usia. Itulah usia yang telah aku tetapkan untuknya. Ya enggak ada ketambahan, ya segitu. Makanya ketika ada hadis yang menyebutkan bahwa menyambung silaturahmi itu memanjangkan usia dan melapangkan rizki. Kan sebagian ulama mengatakan itu panjang secara hakiki, jadi benar-benar bertambah. Tapi sebagian yang mengatakan itu secara majazi. Ya dia usianya tetap 40 tahun, 60 tahun atau 100 tahun, tapi seolah-olah karena dia banyak melakukan silaturahmi, pahalanya banyak, seolah-olah dia hidup 150 tahun, 200 tahun. Jadi seolah dia itu banyak melakukan amal kebaikan. Kenapa? Karena banyak dalil yang menyebutkan usia tidak bisa bertambah. Buktinya ini. Ketika Nabi Adam mengatakan, "Ya Rabbi zidhu," tambahkan usia dia. Ini Allah ya yang bisa menambah sekehendaknya. Ini Allah gitu loh. Nggak perlu lagi minta pertimbangan siapapun. Allah berhak memberikan usia berapapun. Tapi Allah mengatakan, "Dzakalladzi katabtu lahu." Itu yang sudah aku tetapkan untuknya. Ini siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menambahkan. Sampai Nabi Adam mengatakan, "Ai Rabbi fa inni qad ja'altu lahu min umri sittina sana." Kalau begitu aku berikan 60 tahun usiaku. Ini baru. Allah mengatakan anta wa dzaka. Oke, kalau begitu diterima permintaanmu. 60 tahun dipindahkan ke Nabi Adam. Kalau kita perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kan tidak sulit bagi Allah. Nabi Adam tetap 1000 tahun, Nabi Daud 100 tahun, kan gak sulit, gak rugi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah urusan umur sampai seperti itu. Tidak bisa dengan mudah ditambahkan. Ini sudah Allah tetapkan, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Karena umur itu modal. Ketika ditambah maka dia berpeluang untuk melakukan kebaikan. Dan demikian seterusnya. Sehingga umur itu sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Nabi Daud alaihissalatu wassalam ini termasuk umat yang terakhir ya. Masuk umat yang terakhir. Sehingga usianya relatif tidak terlalu panjang. Beda dengan Nabi Nuh itu yang 950 tahun. Dan demikian nabi-nabi yang lainnya. Adapun Nabi Daud termasuk yang usianya usia-usia yang pendek secara usia. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqala ya Rabbi man hadha?" Siapa orang ini? "Hadha ibnuka Daud yakunu fi akhiril umam." Yang akan hidup di akhir umat ini. Maksudnya termasuk golongan umat-umat akhir zaman gitu. Nabi Daud alaihissalatu wassalam. "Kam ja'alta lahu minal umri," kata Nabi Adam. Engkau memberikan berapa usia kepada Nabi Daud ya Allah? Qala sittina sana. Dalam riwayat ini disebutkan 60 tahun. Kalau tadi dikatakan berapa? 40 tahun. Jadi antara 60 40. Qala Rabbi zidhu min umri arba'ina sana. Karena statnya itu 60, Nabi Adam hanya memberikan 40. Kalau yang tadi riwayatnya Nabi Daud punya usia 40 ditambahkan
60. Nah, sekitar itulah. Hatta yakuna umruhu mi'ata sanah. Sampai total usianya Nabi Daud pokoknya 100 tahun. Jadi seolah-olah begini, berapa usianya? 40, tak tambah 60. Berapa usianya? 60, tak tambah 40. Pokoknya ada beberapa riwayat dan semuanya sahih. Intinya kata Nabi, hatta yakuna umruhu mi'ata sanah. Sampai usianya Nabi Daud totalnya adalah 100 tahun. Faqala azza wa jalla idzan yuktab wa yukhtam fala yubaddal. Maka kalau begitu sudah ditulis, ditetapkan dan usia ini tidak akan berubah. Sudah 100 tahun untuk Nabi Daud. Taib. Jadi kalau ditanya usianya Nabi Daud berapa? 100. Awal usianya berapa? 40. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60. Intinya totalnya 100 tahun. Nah, itu yang paling penting. Jadi intinya berapa gitu ya. Taib. Kemudian yang ketujuh, Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga. Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga. Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga. Disebutkan dalam hadis, qala thumma uskinal jannah ma syaa Allah thumma uhbita minha. Nabi Adam ditempatkan di surga lalu diturunkan dari surga. Awalnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam bersama istrinya berada di dalam surga. Dan para ulama khilaf ya tentang surganya Nabi Adam. Apakah itu surga yang akan ditempati oleh manusia nanti pada hari kiamat? Ataukah surga itu hanyalah tempat di bumi yang indah? Kan ada tempat-tempat yang indah, tempat wisata, beda dengan tempat-tempat yang kering, tandus gitu. Nah, Nabi Adam itu di bumi sebenarnya, tapi tempat yang indah itu surga. Dari banyak argumentasi yang disampaikan oleh para ulama ya, dengan menggabungkan banyak dalil, pendapat yang benar dan yang kuat insya Allah bahwa Nabi Adam benar-benar di surga yang akan dimasuki oleh manusia pada hari kiamat. Jadi surga yang hakiki. Kenapa? Yang pertama, karena lafaz uhbito, turun atau nazala itu turun dari atas ke bawah. Adapun kalau sama-sama di bumi bukan turun, namanya cuman bergeser dari puncak ke lembah gitu, bergeser, nggak turun ya, meskipun turun tapi kan di tempat yang sama. Ketika turun benar-benar berpindah begitu. Itu menyelisih nas-nas dalil. Kemudian yang kedua, kalaulah memang posisinya sudah di dunia, nah kenapa harus dipindahkan? Kan tinggal disuruh aja, jangan di sini wahai Adam, sana pindah ke tempat yang tandus, kan nggak begitu. Benar-benar mereka kondisinya berbeda. Bahkan awalnya Nabi Adam itu tidak malu setelah makan syajaratul khuldi, maka beliau terbuka auratnya. Jadi kondisinya memang berubah begitu. Intinya bahwa surganya Nabi Adam itu adalah surga yang akan ditempati oleh manusia pada hari kiamat. Dan dikuatkan dengan hadis, dalam hadis yang sahih, Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kenapa engkau mengeluarkan kita dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Nabi Adam mengatakan, apakah engkau akan menyelisih sesuatu yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum mencipta langit dan bumi? Artinya, kalaulah surganya itu ya di dunia ini, maka Nabi Musa nggak mempermasalahkan. Ya samalah, 11-12 lah antara di puncak dengan tempat yang lain gitu loh. Tapi ketika ini signifikan sekali, di surga makan tidak bisa habis, nyaman dan demikian seterusnya, sedangkan di dunia penuh dengan ujian, ini berbeda jauh. Jadi seolah-olah, kenapa engkau menjadikan kita keluar seperti ini dari surga? Nabi Adam menjawab dengan takdir, apakah engkau mengingkari takdir yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi? Semua di dalam skenario yang Allah tetapkan, dan itu dengan penuh hikmah yang sangat luar biasa. Taib, Nabi Adam awalnya tinggal di surga bersama istrinya, kemudian iblis itu menggoda sampai menjadikan Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke surga. Iblis ini dulu asalnya makhluk yang taat. Iblis dulu menjadi panglima yang menghancurkan makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Jadi ada makhluk lain sebelum Nabi Adam diciptakan, dan iblis itu yang bagian mengeksekusi ketika mereka melakukan kesalahan. Itu iblis, makhluk yang sangat taat. Kemudian sampai ketika
diperintahkan untuk bersujud, maka iblis merasa tinggi. Karena dia bukan makhluk sembarangan, dia ciptakan dari api, sedangkan ini ada makhluk yang diciptakan dari tanah. Dia diciptakan lebih dulu, sedangkan ini ada orang belakangan, dan disuruh semua makhluk untuk memberikan penghormatan, sujud penghormatan. Maka iblis mengatakan, ketika ditanya, kenapa engkau tidak mau sujud wahai iblis? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia hanya dari tanah. Dosa kesombongan inilah yang menjadikan iblis terlaknat, terkutuk. Demikian pula dosa pembunuhan yang pertama kali terjadi di bumi, yaitu pembunuhan antara Habil yang membunuh Qabil. Jadi kesombongan, hati-hati. Itu yang menjadikan. Jadi iblis itu bukan masalah apa-apa, tapi masalah sombong saja. Ia merasa lebih mulia daripada Adam. Tapi ya itu semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan makan apapun yang engkau kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin, maka nanti engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Makanya ketika Nabi Adam bertaubat, beliau mengatakan apa? La ilaha ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna, kata dia. Disebutkan dalam ayat ini, fatakuna minadh zalimin. Engkau akan jadi orang yang berbuat zalim. Fa azallahuma syaitanu anha. Kemudian syaitan, yaitu iblis, menggelincirkan mereka berdua. Disebutkan dalam riwayat, iblis ini bersumpah bahwa dia memberikan nasihat. Jadi iblis memberikan provokasi, kenapa engkau tidak boleh dekat dengan syajaratul khuldi ini? Karena Allah tidak ingin engkau kekal di surga. Sampai bersumpah iblis itu, sumpah yang dusta. Ini benar-benar nasihat yang baik wahai Adam. Sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi, dan fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan akhirnya mereka dikeluarkan dari surga dari keadaan semula. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah mengatakan, turunlah kalian, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Di bumi ada tempat kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Artinya sampai mati, maka baru dipindahkan ke tempat yang lain. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan pada hari Jumat, diciptakan di hari Jumat dan diturunkan di hari Jumat pula, sehingga proses makan syajaratul khuldi itu nggak lama, jadi cepat ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang ada matahari terbit padanya yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari itu Adam diciptakan. Wa fihi uhbita fi. Dan di hari itu Nabi Adam diturunkan dari surga. Wa fihi tibta alaihi. Dari hari itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Wa fihi mata. Di hari itu Nabi Adam wafat. Wa fihi taqumus sa'ah. Dan pada hari itu terjadi hari kiamat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi Adam diciptakan di waktu antara zuhur dengan asar. Jadi sebelum asar, sebelum maghrib ganti hari itu Nabi Adam sudah turun ke bumi. Jadi cepat prosesnya. Tidak sampai berpekan-pekan, tidak. Di hari yang sama. Nabi Adam diciptakan wassalam adalah 1000 alaihi salatu wassalam adalah 1000 tahun. Pada awalnya usia Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah 1000 tahun. Ya, kenapa disebutkan awalnya? Karena tadi ada khilaf tentang jumlah yang diberikan berapa. Fakana Adamu ya'uddu li nafsi. Nabi Adam mulai menghitung usianya. Faqala atahu malakul maut. Ketika sudah turun ke bumi, maka datanglah malaikat maut. Faqala lahu Adam. Nabi Adam mengatakan, ajilat. Qad ajilat. Wahai malaikat maut, engkau tergesa-gesa. Qad kudibali alfusana. Bukankah usiaku 1000 tahun? Masih ada 60 tahun lagi. Faqala bala. Kata malaikat maut, iya.
walakinnaka ja'alta libnika Dawud sittina sana. Bukankah kau memberikan usiamu 60 tahun. Karena tadi ada riwayat yang mengatakan 40 tahun ya. Maka kita nggak usah bingung di situ. Yang penting start usianya Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Nah udah itulah. Jadi apakah nanti kepotong 60 atau 40 itu ada khilaf. Yang jelas asalnya adalah 1000 tahun dan sebagiannya diberikan kepada Nabi Daud. Baik. Kemudian yang ke-9, tabiat asal manusia adalah suka lupa, adalah suka mengingkari dan pelupa. Tabiat asal manusia adalah suka mengingkari dan pelupa. Tabiat asal manusia adalah suka mengingkari dan pelupa. Disebutkan dalam hadis tadi, fajahadat dzurriyyatu. Nabi Adam ini mengingkari, merasa enggak merasa kok gitu. Jadi ada pengingkaran, fajahadat dzurriyyatahu. Maka fajahadat dzurriyyatu, maka anak-anaknya pun juga akhirnya suka mengingkari begitu. Wa nasiya, Nabi Adam pun lupa, fanasiyat dzurriyyatuhu, maka anak keturunannya pun juga lupa. Karena tabiat manusia itu suka mengingkari dan pelupa, maka Allah memaafkan ketika benar-benar lupa. Ketika benar-benar lupa, maka Allah maafkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan karena salah, karena lupa atau karena dipaksa. Jadi misalnya seorang ini sholat, dia benar-benar lupa. Ini soalnya 4 rakaat atau 3 rakaat. Maka ketika benar-benar lupa, maka itu dimaafkan oleh Allah. Cukup dia ambil mana yang yakin, yaitu yang 3, kemudian ditambahkan. Sudah, kemudian susawi. Intinya, ini tidak menjadikan sholatnya rusak. Gitu. Kalau seandainya seperti ini menjadikan rusak, maka dia harus ngulang sholat lagi. Tapi Allah memaafkan dengan menyempurnakannya dengan melakukan susawi. Dan ini sebagai kaidah ikhwati fillah. Misalnya orang sudah usianya sepuh ya, kadang ingat kadang enggak, jadi ketika bacaan sholatnya lupa, enggak apa-apa ya, dia berusaha mengingat ya semampunya begitu, semampunya, karena memang tabiat manusia itu lupa dan suka mengingkari. Tapi enggak boleh pura-pura lupa ya, jadi dia tahu kemudian ketika tagih kayaknya enggak pernah utang deh sama antum gitu. Pura-pura lupa ya. Taib, yang terakhir ikhwati fillah, atau sebelum kita bahas yang terakhir, kita coba murajaah dulu. Ada 9 pelajaran yang sudah kita keluarkan dari hadis penciptaan Nabi Adam. Apa yang pertama? Kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Yang kedua, anjuran untuk mendoakan orang bersin yang mengucapkan hamdalah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak didoakan. Ini khusus yang mengucapkan hamdalah. Yang ketiga, anjuran untuk melebihkan dalam menjawab salam. Yang keempat, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Yang kelima, ajal kematian manusia telah ditetapkan. Jadi kadang penyakit tidak menjadikan kematian, justru sehat walafiat orang bisa mati. Karena memang ajalnya telah ditetapkan. Jadi jangan takut misalnya ada apa-apa nanti kalau kita naudzubillah kecelakaan, ya sudah kita katakan ajal ditetapkan. Betapa banyak orang yang sehat itu mati, orang yang sakit nggak mati-mati, karena memang ajalnya sudah ditetapkan. Jadi jangan takut mati. Taib. Kemudian yang keenam, usia Nabi Daud adalah 100 tahun. Yang ketujuh, Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan dari surga. Hari apa tadi turunnya? Hari Jumat. Yang kedelapan, pada awalnya usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Yang kesembilan, tabiat asal Nabi Adam suka mengingkari dan pelupa. Yang terakhir ya, yang ke-10, anjuran untuk mencatat dan mendatangkan saksi. Anjuran untuk mencatat dan mendatangkan saksi. Anjuran untuk mencatat dan mendatangkan saksi. Faedah yang terakhir ini terambil dari akhir hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famin yaumi idzin," maka sejak saat itu, umira bil kitabi wasyuhud. Setelah itu maka Adam diperintahkan untuk mencatat perjanjian
dan mendatangkan saksi. Kenapa ya? Karena dia punya sifat pelupa. Oleh karena itu, jika seorang muslim bermuamalah ya, terutama muamalah yang tidak tunai, tidak langsung selesai, maka disyariatkan atau dianjurkan untuk mencatat. Misalnya seorang ini jual beli kredit, angsuran pertama berapa ditulis, angsuran kedua berapa ditulis, atau misalnya sewa menyewa, jadi kontrakan gitu, ketika bayar ditulis, dicatat begitu, sehingga ada buktinya untuk ditunjukkan sudah bayar atau belum. Atau misalnya hutang piutang, misalnya seorang pinjam 1 juta, cicilan pertama berapa ditulis. Bukan berarti tapi inilah yang disyariatkan dalam Islam. Famin yaumi idzin umira bil kitabi wasyuhud. Maka setelah kejadian itu diperintahkan untuk mencatat dan menulis. Dan ini untuk antisipasi ketika lupa maka masih bisa diingat ya. Sebagaimana Allah berfirman tentang hutang ya. Ayat tentang hutang itu ada di surat Al-Baqarah. Dan ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Ayat terpanjang surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tentang hutang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian bermuamalah dengan non tunai, jadi tidak langsung selesai, maka faktubuhu, maka hendaknya ditulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Maka hendaknya seorang penulis di antara kalian menuliskan dengan jujur, asli apa adanya. Ditulis, catat. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Falyaktub wal yumlil alladhi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah. Jadi hendaknya orang yang berhutang dan janganlah penulis menuliskan sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaknya orang yang berhutang mendiktekan, menyebutkan apa yang ditulisnya, itu disebutkan berapa hutangnya totalnya. Dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, janganlah dia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jadi tulis hutangnya 1 juta, 10 juta ditulis. Ini dipinjamkan di tanggal sekian, bulan sekian, dan demikian. Kemudian kata Allah, wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Kalaulah orang yang menulis itu adalah orang yang lemah ya, maka hendaknya didatangkan wali yang jujur. Wal yashhadu wastashhidu syahidaini mir rijalikum, bahkan didatangkan 2 orang saksi dalam jual beli yang tidak tunai ini atau utang piutang. Kemudian fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalaulah tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Ya, ini masalah muamalah ya. Adapun masalah had itu harus 4 orang saksi dan semuanya laki-laki. Intinya ketika itu transaksinya tidak tunai, maka dianjurkan untuk menulis. Sehingga meskipun teman sendiri, saudara sendiri, kalau hutang itu ditulis dan angsurannya ditulis. Jadi jangan sudahlah kalau antum ana percaya, bukan masalah percaya nggak percayanya, tapi dalam syariat itu ditulis. Silakan ditulis di HP ya, ini totalnya sekian, tanggal sekian, sepakat. Kalau perlu dibuat kertas tulisan, ini loh total hutang, sehingga nanti ketika di akhir jelas totalnya segini, bukan seperti itu. Dan kalaulah hutang piutang itu ditulis, yang masalah muamalah itu hanya urusan dunia, maka yang jauh lebih utama dari itu adalah ilmu. Kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitab, tulislah ilmu dengan menulis di buku. Jadi para ulama dulu amunisi ketika seorang pelajar dalam belajar adalah dengan ditulis, sehingga aib ketika pelajar itu nggak bawa pena. Kalau sekarang udah canggih ya, kita ada laptop, jadi ketika ya download ya, tapi beda ya ketika ini kan ditulis, sehingga kadang ingat gitu loh poin-poinnya. Hanya sengaja kita diktikan poin-poinnya supaya antum tahu, ada 10 pelajaran. Beda dengan hanya membaca. Jadi kalau dalam pendidikan ada namanya Kun of Learning, punya Edgar Dale ya. Jadi kerucut pembelajaran. Ketika seorang hanya melihat, hanya mendengar, itu serapannya itu pendek.
hanya sekitar 20-30%. Tapi ketika dia menulis, bertanya, apalagi praktek, itu lebih banyak, 90% ilmu itu masuk. Ingat dia, oh dulu pernah menulis, dan seterusnya. Jadi biasakan menulis meskipun itu poin-poin yang penting saja. Baik, ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis pertama di jilid 3 di Sahih Hadis Qudsi. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mempelajarinya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita akhiri, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ji, silakan. Melebihkan dalam menjawab salam. Nah.